Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul antagonis. Saudara pasti tahu yang namanya antagonis, bukan? Ya, paling tidak pernah mendengar kan? Antagonis adalah karakter yang melawan atau menentang tujuan utama dari karakter utama atau protagonis. Antagonis sering merupakan seorang penjahat atau hal lainnya yang merupakan konflik atau bertentangan dengan protagonis. Antagonis biasanya jahat dan tidak baik, serta sering membuat nilai-nilai negatif. Perhatikan saudara, bahwa antagonis sering membuat nilai-nilai negatif. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Matius 7 ayat 3. Konteks ayat ini memang tentang hal menghakimi, tetapi bisa dipakai menggambarkan karakter antagonis, di mana kesalahan orang lain walaupun kecil tadi digambarkan sebagai kuman, tetap saja terlihat atau dapat dilihat. Karena memang ya, yang dilihat adalah yang negatif. Tadi saya katakan membuat nilai-nilai yang negatif. Nah, hal itulah yang tanpa kita sadari, kita juga alami di dalam komunitas Kristiani. Suatu hari saat sedang mengikuti persekutuan, seorang teman berkata demikian, "Jika kita merasa keadaan rasanya begitu antagonis, maksudnya begitu memusuhi kita perlu cek diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang antagonis. Antagonis, seperti saya katakan tadi, adalah tokoh yang memiliki karakter jahat dalam sebuah cerita. Dalam film, kita bisa melihat tokoh antagonis yang seringkali menjadi lawan dari pemain utama atau protagonis. Antagonis digambarkan sebagai sesuatu yang buruk atau jahat. Lalu, apa maksud dari pernyataan teman tersebut? Nah, saudara harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol semua situasi sesuai dengan perasaan kita, sesuai yang kita mau. Enggak bisa. Kita tidak bisa mengatur apakah kita disakiti atau tidak oleh orang lain. Enggak bisa, saudara. Semua dalam izin dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin saya katakan kita sering menemukan keadaan-keadaan yang antagonis, yang buruk bagi kita. Saat keadaan antagonis itu menghampiri kita, seringkali kita bereaksi, kita cepat untuk marah, kecewa, bahkan ingin membalas. Rasanya tidak adil jika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. 1-2 kali kita akan memaklumi dan bisa bersabar. Akan tetapi, jika setiap hari rasanya ada yang memusuhi, rasanya antagonis, maka kita akan kelelahan dan menjadi mudah emosi. Jika keadaan antagonis sering menghampiri keseharian kita, maka sebenarnya kita perlu introspeksi diri. Kita perlu menaruh curiga. Jangan-jangan bukan keadaan itu yang antagonis, bukan keadaan itu yang tidak membuat kita
tidak nyaman, melainkan sikap kitalah yang antagonis. Jangan-jangan kita yang salah dalam memandang situasi tersebut. Kita lebih menuntut, memberontak daripada bersyukur dan memahami maksud Tuhan di balik semua itu. Nah, cara pandang yang salah inilah yang akan membawa hidup kita kepada tidak adanya kedamaian. Contoh, kita dikatakan bermulut ember, artinya suka bocor mulut, suka menceritakan sesuatu yang seharusnya bukan konsumsi publik. Kita marah, kecewa, lalu memiliki rasa tidak suka terhadap persekutuan itu sendiri. Padahal hal itu memang benar adanya. Kita memang bermulut ember. Lah, kalau begitu sebenarnya siapa yang antagonis? Kan kita. Jadi jangan heran kalau tidak ada damai di hati. Contoh lain, di dalam menghadapi tekanan pekerjaan. Seringkali kita merasa atasan kita itu kejam karena memberikan tugas pekerjaan yang berat sampai-sampai tidak bisa istirahat. Itu versi kita. Lalu berpikir bahwa atasan kita antagonis, ya. Membuat kita selalu tidak nyaman, memusuhi kita, tidak suka dengan kita, dan sebagainya. Padahal teman-teman kita yang lain nggak masalah. Hanya kita saja yang sebenarnya malas dan suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi sepertinya pekerjaan nggak pernah habis. Rasanya kita ditekan oleh atasan, padahal kita malas. Itu banyak kita jumpai, saudara. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kitalah yang antagonis. Tetapi tidak menyadari, karena merasa benar. Apalagi mentang-mentang aktivis di gereja. Wah, ini kan konyol, saudara. Karena faktanya diri kita sendiri yang antagonis. Kita tidak sadar sebenarnya di dalam komunitas itu kita justru menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, kita perlu membangun cara pandang yang benar. Ini penting. Misalnya, dimulai dari berhenti menuntut orang-orang untuk mengerti perasaan kita. Janganlah mengasihani diri sendiri, saudara. Biasanya orang yang mengasihani diri sendiri menuntut orang lain memahami perasaannya. Tetapi sebaliknya kita tidak mau memahami perasaan orang lain. Nah, maka mulailah bersyukur dengan keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Mulai perkarakan, mulai melihat pelajaran apa yang ingin Tuhan ajarkan dari apa yang kita alami, dari apa yang kita terima dari orang lain, entah itu baik ataupun buruk. Jadilah protagonis alias pembawa damai dalam segala hal. Coba belajarlah saudara menghitung berkat yang saudara terima dari Tuhan. Nggak usah yang dulu-dulu, hari ini saja ya, pertolongan Tuhan atas saudara. Ya, ketika saudara bangun pagi, apa yang saudara terima ya. Kalau saudara bisa ada sampai saat ini, itu oleh karena siapa kalau bukan karena berkat Tuhan. Juga belajarlah untuk mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara. Ini memang tidak mudah. Makanya saya katakan mari belajar. Belajar. Tuhan Yesus pun belajar, saudara. Nah, kalau saudara mau, saya percaya Roh Kudus pasti memberikan kesanggupan. Saudara pasti akan bisa mengampuni terlebih dahulu. Ya, tanpa mengampuni terlebih dahulu nggak mungkin saudara bisa mendoakan. Ya, saudara. Dan percayalah, saudara bisa. Saudara, jadilah pembawa damai.
dan jangan jadi antagonis. Itu yang bisa saya sampaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.